Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahdiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ma an'ama wa walahu minan na'imil 'azimah wal awla'il jazimah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadimuna ila Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, marilah kita senantiasa tingkatkan lagi takwa kita kepada Allah SWT dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-larangan Allah SWT, dengan keyakinan yang benar bahwa tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi manakala kita taat kepada Allah SWT, dan tidak ada kerugian, tidak ada bahaya yang lebih besar melebihi manakala kita bermaksiat kepada Allah SWT. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, sesungguhnya kita semua manusia yang hadir di dunia ini pada hakikatnya menempuh satu perjalanan. Menempuh satu perjalanan yang sangat panjang. Kita semua pada hakikatnya akan menempuh perjalanan akhirat. Kita semua hadir di sini, mau tidak mau kehidupan dunia kita ini hanya sementara saja. Semua kita pasti akan berangkat ke akhirat, karena sudah menjadi ketetapan bagi Allah SWT bahwa Allah SWT menciptakan manusia, tidak satu manusia pun yang bisa bertahan lama di dunia ini. Sudah berapa banyak kita melihat saudara kita, keluarga kita, tetangga kita telah berangkat ke kuburannya, telah berangkat ke akhirat. Sudah berapa banyak hadirin yang mulia kita telah melihat keranda mayat berjalan yang diisi orang lain. Akan datang satu masa keranda orang lain akan melihat keranda mayat berjalan yang isi adalah diri kita sendiri. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam satu syair, dalam satu kitab, dalam kitab Miskah jilid 1, unzur ilayya biaklik ana al-muhya linaklik, ana sarirul manaya kamsarim misli bimislik. Unzur ilayya biaklik, lihatlah saya dengan akal kamu, kata keranda mayat. Ana al-muhya linaklik, saya dipersiapkan untuk memindahkan kamu. Ana saril manaya, saya tempat tidurnya pala jenazah, tempat tidurnya orang yang tidur. Kamsari misli bimislik, berapa banyak yang telah berjalan yang semisal saya, kata keranda mayat, dengan membawa orang yang seperti kamu. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, ketika manusia telah diletakkan di atas keranda mayat, akan digiring menuju kuburannya. Dalam satu kitab dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi SAW bersabda, maka manusia akan menjadi dua golongan. Ada satu golongan manusia, dia ingin segera
menuju ke kuburannya, dan satu golongan manusia lagi dia tidak ingin masuk ke kuburannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza udiyatul janazata fahtamal ar-rijalu ala a'naqihim, fa in kanat salihatan qalat qaddimuni, wa in kanat ghaira salihatin qalat li ahliha ya wailaha aina tadhhabuna biha, yasma'u sawtaha kullu syai'in illa al-insan, law sami'a insan la sahiqa." Kata Nabi, apabila manusia telah diletakkan di keranda mayat, fahtamala rijalu ala anaqihim, kemudian beberapa laki-laki telah mengangkatnya, letakkan di atas pundaknya untuk dimasukkan ke dalam kuburnya. Maka kata Nabi, fa in kanat salihatan, apabila jenazah ini adalah seorang yang soleh, dia taat beribadah kepada Allah SWT, dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, qalat qaddimuni, maka jenazah ini akan mengatakan, percepat saya menuju kubur saya, percepat langkah kalian. Dia minta agar disegera dipercepat untuk masuk ke kuburannya. Maka alim ulama menafsiri bahwa ketika manusia telah diletakkan di keranda mayat, maka manusia telah diperlihatkan kuburannya oleh Allah SWT. Jika dia telah diperlihatkan kuburannya, telah diberi kenikmatan dari surga oleh Allah SWT, maka dia ingin segera masuk ke dalam kuburnya. Ain kanat ghaira salihatin, kata Nabi, tetapi apabila jenazah yang digiring ini dia bukan orang yang soleh, dia pelaku maksiat, dia tidak mau taat kepada Allah, dia hidup sesuai dia menuruti hawa nafsunya, qalat yahliha, maka jenazah akan mengatakan kepada keluarganya atau kepada orang yang memikul dirinya, kepada memikul jenazahnya, ya wailaha aina tadhhabuna biha, aduh celakalah saya, kalian mau bawa kemana jenazah saya ini? Yasma'u sawtaha kullu syai'in illal insan, kata Nabi. Maka semua makhluk mendengar suara jenazah ini kecuali manusia, kata Nabi. La sami'a insan la sahiqa. Maka apabila manusia ini mendengar suara jenazah yang merintih tadi ketika diangkat, maka manusia semua akan pingsan, kata Nabi. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, kata Nabi, apabila kita telah meninggalkan dunia ini, maka 3 perkara yang akan mengantar kita ke dalam kubur kita masing-masing. Yatbal maita salasun, kata Nabi, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, wa yarji'u isani wa yabqa ma'hu wahidan, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Kata Nabi, manusia diantar jenazah di kuburannya diantar dengan 3 perkara, yaitu keluarganya, ahluhu keluarganya, wa maluhu dan harta bendanya, wa amaluhu dan amal perbuatannya. Kemudian kata Nabi, fayarji'u isnani wa yabqa ma'hu wahidan, dan kembali 2 perkara akan kembali dan tinggallah 1 perkara yang akan menemaninya dalam kubur. Yarji'u ahluhu wa maluhu, kata Nabi, maka kembali keluarganya akan kembali. Seberapa cinta anak kita kepada kita, maka anak kita tidak mau menemani kita dalam kubur, maka keluarga kita akan kembali lagi ke rumah kita. Wa maluhu dan harta benda kita juga akan kembali ke rumah kita. Wa yabqa amaluhu, dan hanya amal perbuatan kita yang akan menemani kita dalam kubur kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, bagaimana kehidupan kita yang sangat-sangat singkat ini. Kata Nabi, amarul ummati baina sittina wa sab'ina, umur umatku antara 70, 60 dan 70 tahun. Itu pun sudah banyak yang berlalu. Maka hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, marilah kita senantiasa merenungi lagi kehidupan dunia kita ini. Maka kita di dunia ini tidak lama, hadirin mulia. Maka kita persiapkan bekal kita untuk sebanyak-banyaknya untuk menempuh perjalanan yang kekal abadi selama-lamanya. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah, fa in salahat salaha sairu amalihi, fa in fasadat fasada sairu amalihi." Kata Nabi, amal yang pertama akan diperiksa nanti ketika kita berjumpa kepada Allah, ketika kita menghadap di mahkamah Allah, ketika Allah SWT mintai pertanggungjawaban kita ketika kita di dunia ini. Maka kata Nabi, amal yang akan pertama dihisab adalah salat kita.
Apabila baik salat kita, kata Nabi, maka amalan yang baik akan ikut menjadi baik. Tetapi apabila salat kita rusak, maka rusaklah amal yang baik juga akan ikut menjadi rusak. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka bagaimana sesibuk apapun kita dengan pekerjaan kita, apabila adzan telah berkumandang di masjid-masjidnya Allah SWT, maka kita tinggalkan dulu pekerjaan kita. Kita tinggalkan dulu kantor kita, toko kita, kebun kita tinggalkan dulu untuk menghadap kepada Allah SWT, untuk melakukan solat berjamaah di masjid. Hadirin Allah, ketika terjadi huru hara padang mahsyar, ketika manusia dalam kebingungan, dikatakan matahari tinggal sehasta di atas kepala kita, kurang lebih sejengkal, maka manusia dalam kebingungan. Maka Nabi SAW mensifati manusia, ada manusia telah berkeringat-keringatnya sampai ke mata kakinya, ada sampai ke lututnya, ada sampai ke pusarnya, ada keringatnya sampai ke mulutnya. Bahkan manusia pada daerah itu ada yang keringatnya telah menenggelamkannya sehingga dia berenang-renang dalam keringatnya. Tetapi hadirin mulia, manakala kita siasa menjaga salat kita di tempat adzan dikumandangkan, yaitu di masjidnya Allah SWT, kata Nabi, ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah SWT pada hari mahsyar, pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda, sab'atun yawma dhillihi yawzabatun yudhillullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, al-imamul adilun wa syabun nasha fi ibadatillahi azza wa jal, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, wa rajulani tahaba fillah ijtama ala dhalika wa tafarraqa alaih, wa rajulun dat'u imratun dhatu mansabi wa jamalin faqala inni akhafullah, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aynahu. 7 golongan yang mendapat naungan nanti ketika manusia dalam kebingungan, kata Nabi. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam taat kepada Allah SWT. Yang ketiga, laki-laki yang sesat, hatinya terpaut kepada masjid. Maka apabila kita senantiasa mendengarkan adzan, kita senantiasa pulang pergi ke masjid untuk mengerjakan salat, maka insyaallah nanti ketika manusia semua dalam kebingungan, dalam kepanasan di padang mahsyar, maka kita nanti akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah ujian saja. Jangan kita berharap mau lolos, mau selamat dari ujian. Suatu ketika ada pengikut Nabi Musa alaihissalam, dia menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Allah, sesungguhnya hidup saya sangatlah berat, penuh dengan cobaan, ujian. Coba engkau mintakan kepada Allah agar Allah SWT hilangkan penderitaan saya. Maka Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah agar dihilangkan penderitaannya umatnya ini. Maka ketika selesai berdoa, Nabi Musa melihat umatnya telah meninggal dunia. Maknanya apa, hadirin yang mulia? Maknanya kalau kita ingin selamat dari cobaan hidup di dunia ini, maka itu tidak bisa, hadirin yang mulia. Karena para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, mereka juga dicoba, diuji oleh Allah SWT. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh kaumnya, dibakar di dalam api selama 40 hari. Nabi Yunus alaihissalam diuji oleh Allah, dimakan di perut ikan di dalam lautan. Nabi Yusuf alaihissalam diuji juga oleh Allah SWT, dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur. Nabi Muhammad SAW diuji juga oleh Allah SWT. Maka Allah SWT, karena dunia ini memang tempatnya ujian, tempat cobaan, maka bagaimana cobaan, ujian-ujian yang datang pada dari kita ini jangan melalaikan kita untuk taat kepada Allah SWT. Maka bagaimana caranya, hadirin mulia? Maka pentingnya kita membuat satu perkumpulan yang untuk sama-sama taat kepada Allah SWT. Pentingnya kita membuat usaha untuk berkumpul bersama orang-orang yang taat kepada Allah SWT. Karena manusia ini terbuat dari tanah.
namanya tanah, dia akan mudah terkesan suasana dan keadaan. Apabila di sekeliling tanah ini basah berair, maka tanah akan menjadi becek. Apabila di sekeliling tanah ini panas, maka tanah akan menjadi keras. Maka itulah dinasa ta'ala awal penciptaan manusia dari tanah. Maka manusia ini akan mudah terkesan dengan suasana dan keadaan yang di sekelilingnya. Maka bagaimana yang hari Jumat yang mulia, kita berkumpul di sini untuk saling mengenal, sehingga setelah kita balik ke rumah kita masing-masing, kita saling adakan silaturahim, saling kunjung mengunjungi. Untuk apa? Untuk kita sama-sama saling mengingatkan bahwa dunia sementara, kita akan menuju ke akhirat yang selama-lamanya. Dan di dunia kita buku bekal, di akhirat juga butuh bekal. Bekal akhirat yaitu iman dan amal soleh. Maka apabila kita saling kunjung mengunjungi, mengingatkan, maka di kampung kita ini akan wujud amal agama. Apabila suasana di kampung kita ini telah wujud amal agama, maka kita juga akan mudah mengamalkan agama, karena suasana di sekeliling kita mengamalkan agama. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, apabila di kampung kita wujud suasana mengamalkan agama, sehingga kita semua mudah mengamalkan agama, maka sudah dan pasti kita akan diselamatkan oleh Allah SWT dari fitnah dunia yang semakin hari semakin keras. Kata Nabi, la ya'ti zamanun illa wa ma ba'dahu syarrum minhu. Tidak bertambah ini zaman, kata Nabi, tetapi fitnahnya semakin keras. Tidak bertambah ini zaman, melainkan keburukan akan bertambah banyak. Tetapi manakala kita membuat suasana mengamalkan agama, maka kita akan selamat dari fitnah dunia ini, dan kita akan semua selamat dari siksa kubur, sehingga kita semua bareng-bareng masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jalallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa dakhalna wa iyyakum fi zumratil muttaqin al mu'minin al mukhlisin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, sungguhnya pertemuan kita pada hari Jumat ini mengingatkan kita bahwa kita semua nanti akan berkumpul lagi dengan perkumpulan yang lebih besar dari ini, akan berkumpul lagi menghadap kepada Allah SWT di padang mahsyar. Katakan saja semua manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir hidup di dunia ini, nanti semua akan berkumpul di padang mahsyar. Semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Maka beruntunglah pada hari itu, berjayalah, sukseslah pada hari itu ketika dia menghadap kepada Allah. Ketika dia dihisab oleh Allah, dia membawa amal yang banyak, sehingga Allah SWT akan bahagiakan dia. Tetapi merugilah, celakalah, binasalah pada hari itu ketika manusia dia menghadap kepada Allah, dia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dihisab oleh Allah, dia membawa amal yang sedikit, bahkan dia tidak membawa amal apa-apa. Maka hadirin mulia, bagaimana hidupan dunia yang singkat kita ini kita habiskan umur kita untuk mengamalkan, untuk taat kepada Allah SWT, berkumpul dengan orang-orang yang taat kepada Allah SWT, sehingga kita mudah mengamalkan agama dan kita semua selamat di dunia dan selamat di akhirat. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu annakum qadimuna ila Allah
ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وأنيبوا إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم وقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الأصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد أهل بيتنا وقرابنا وذريتنا من بعدنا وجيراننا وأهل قريتنا ومن هوى عليها أجمعين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Teruskan dengan rapat. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون
والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله.